Hai, minasan. Ohayo gozaimasu. Silakan untuk kameranya dinyalakan ya, dan juga audionya silakan dinyalakan. Terima kasih. Karena kelas akan kita mulai. Oke, silakan Miftah, Alisa, Anastasia, Satya, Felita, Adel, Farhan, Anissa Nurliza, Fatih, Dava, dan juga Albertus. Silakan dinyalakan kameranya. Ayo silakan Galang, Anastasia, dan juga Satya, serta Farhan, dinyalakan kameranya. Yang belum absen silakan absen ya di Zamit, karena sudah tidak menggunakan link dari sini lagi. Hai, kalau gitu kita langsung mulai saja ya, untuk mempersingkat waktu. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Silakan di unmute. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Baik, Sensei. Hai, alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut seperti masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalau gitu, Sensei langsung absen saja ya. Adelia Sang. Hadir, Sensei. Albertus Sang. Hadir, Sensei. Alisa Sang. Hadir, Sensei. Anastasia. Hadir, Sensei. Angela. Angela belum ada ya. Anissa Nurliza. Hadir, Sensei. Kamila. Hadir, Sensei. Fatih Wildan. Hadir, Sensei. Felita. Hadir, Sensei. Galang. Hadir, Sensei. Intan Siva dan izin Safi. Jihan Khairunisa. Hadir, Sensei. Keisha Nazanin. Miftah Audi. Hadir, Sensei. Muhammad Satya Ramadan. Hadir, Sensei. Muhammad Dava. Hadir, Sensei. Muhammad Farhan. Hadir, Sensei. Berarti yang belum masuk itu Angela dan juga Keisha ya. Hai, oke. Gimana ulangan lisan kemarin? Mudah atau sulit untuk membaca hiragananya? Agak sulit, Sensei. Sulitnya di mana? Di kalimat kah atau kosakatanya? Kalimat. Kalimat Kenapa? Kalimat dan apa? kosakatanya. Kosakatanya. Kalau yang lain gimana? Ada yang kesulitan mungkin? Nggak ada Ada, ya? Sen. Kenapa Albertus?
Ata Sensei, bacanya kayak anak PAUD Sensei. Nggak, nggak apa-apa kan namanya juga masih belajar ya, baru pertama kali. Nanti dilancarkan lagi membaca huruf hiragana karena kita udah nggak akan bertemu dengan romaji lagi, nggak akan bertemu huruf A, B, C, D gitu lagi. Karena sampai seterusnya kalian hanya akan bertemu dengan huruf-huruf hiragana. Jadi silahkan dihafalkan ya, mau nggak mau harus dilakukan. Oke, hai, Dwi Sensei, mohon untuk bantuannya share screen. Mohon maaf Sensei, untuk Oh iya, sudah saya atur. Hai, Hyuna Jiu wa Aisatsu desu. Materi kita pada hari ini adalah Aisatsu. Adakah yang tahu Aisatsu itu apa? Silakan di on mic. Apakah ada yang tahu Aisatsu itu apa? Tidak tahu. Salam Kak Sensei. Hai, Aisatsu itu adalah salam ya. Nah, kalau gitu tolong di next slide, Dwi Sensei. Hai, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu menerapkan ungkapan menyapa, pamitan, mengucapkan terima kasih, meminta maaf, meminta izin, serta meresponnya. Lalu yang kedua itu mampu menerapkan ungkapan perintah membaca, mendengar, mengucapkan, melihat, dan juga menulis. Hai. Oke, selanjutnya Sensei ada video. Di sini mungkin ada yang suka nonton anime tidak ya? Terlalu. Nggak terlalu. Kalau yang lain mungkin? Ada Sensei. Ada anime seperti apa ya? Shingeki no Kyojin kah mungkin? Atau semacamnya? Naruto, Attack on Titan, Haikyuu, Tokyo Revengers, dan ya lainnya. Oke, banyak ya. Sensei juga nonton sih kalau itu. Oke, kalau gitu, mari kita langsung melihat bersama-sama ya videonya ini. Silahkan diperhatikan. Dwi Sensei suaranya tidak terdengar. Masih tidak terdengar Sensei. Mungkin di unmute seperti kemarin. apakah sudah terdengar Sensei? Masih belum Sensei. Belum? Iya. Hai. Bagaimana Sensei? Sudah terdengar Sensei. Ohayou gozaimasu. おはようございます。おはようございます。こんにちは。こんにちは。あ、どうも。さようなら。あらあら、さようなら。行ってきます。いってらっしゃい。いただきます。
Arigato. ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。 Dari video tersebut, pasti kalian sudah familiar kan ya dengan salam-salamnya. Iya. Nah, tadi di dalam video yang udah Sensei putarkan itu, ada salam apa aja sih yang kalian tangkap? Halo. Arigato. Ya, arigato. Lalu? Sayonara. Hai, sayonara. Lalu yang lain mungkin? Selamat pagi. Itadakimasu. Iya, itadakimasu. Selamat pagi. Tadi bahasa Jepangnya apa? Itadakimasu. Ohayo. Ya. Ohayo. Hai, ohayo. Ohayo gozaimasu ya. Karena kalau misalkan ohayo itu biasanya digunakan untuk kepada teman sebaya atau teman yang seumuran. Karena ini formal, jadi kita menggunakan ohayo gozaimasu. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari berbagai macam salam dan kata perintah yang ada di dalam bahasa Jepang. Hai, Sensei. Hai, di sini ada ungkapan salam bertemu. Nah, ada yang tahu nggak ungkapan untuk ketiga gambar ini? Untuk gambar yang pertama itu situasinya di pagi hari. Nah, untuk gambar yang kedua di siang hari, dan gambar ketiga itu di malam hari. Untuk gambar yang ada yang tahu nggak bahasa Jepang itu apa? Ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Betul, Albertus. Di Sensei bisa diklik. Artinya itu adalah selamat pagi ya. Nah, biasanya ungkapan ini digunakan dalam keadaan formal, seperti saat bekerja, sekolah, dan keadaan formal lainnya. Atau kepada atau kepada orang yang umurnya atau jabatannya itu di atas kita. Misalkan saat bertemu Sensei di pagi hari, kalian mengucapkan salamnya itu ohayo gozaimasu, bukan hanya ohayo. Seperti yang saya tadi katakan, karena ohayo itu digunakan hanya untuk keadaan informal, seperti kepada teman ataupun keluarga. Mari ikuti Sensei untuk membacanya. Sensei bacakan, lalu silahkan kalian ikuti ya. Silahkan semuanya di-unmute. Ayo di-unmute semuanya. Udah. Yang lain, silakan di-unmute. Ayo kita baca ya. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Dibacanya ohayo gozaimasu ya. Yo-nya itu panjang karena di sini ada tambahan huruf U. Jadi ohayo gozaimasu. Untuk gambar yang kedua, ada yang tahu ini salamnya seperti apa? Ini kondisinya, ini situasinya itu pada siang hari. Ada yang tahu? Konnichiwa. Hai, udah pada tahu ya. Di sini adalah konnichiwa. Konnichiwa di sini digunakan pada saat siang hari sampai menjelang malam. Jadi mereka itu tidak ada selamat sore. Mereka tetap menggunakan selamat sore dengan ucapan konnichiwa. Seperti itu. Mari ikuti Sensei untuk membacanya ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Di sini ada penekanan ya di huruf N-nya, karena huruf N-nya ini double. Ada konnichiwa. Di sini ada huruf N terpisah sendiri. Jadi dibacanya ditekan. Konnichiwa, bukan konnichiwa. Nah, dan untuk huruf wa-nya di sini menggunakan huruf H ya. Silakan diperhatikan. Di sini pakainya huruf H di huruf terakhirnya. Jadi
sama halnya seperti partikel. Kan kemarin saya udah jelaskan ya, partikel H itu dibacanya wa. Nah, ini sama dibacanya itu wa, jadinya huruf H. Konnichiwa, seperti itu. Hai, untuk yang gambar ketiga, ada yang tahu tidak? Ini kosakatanya itu apa? Katanya itu apa? Untuk selamat malam. Kombawa. Kombawa. Bukan kombawa ya. Yang betul itu konbanwa. Konbanwa. Tadi kurang huruf N ya di ban. Huruf N-nya ini dibaca ang ya. Kom yang huruf N pertama itu dibacanya M. Kombang. Ini dibaca huruf M yang pertama itu. Karena huruf N itu kan dibaca ada 3. Ada N dibaca N dibaca M, dan N dibaca ang. Seperti itu. Nah, untuk yang ketemu huruf B, ini sama seperti bahasa Arab ya. Iklab ya kalau nggak salah ya. Huruf nun mati ketemu dengan ba itu jadinya M. Itu sama. Jadi ini bacanya kombangwa. Artinya selamat malam. Hai, Sensei, bisa di next slide. Hai, di sini masih mengenai ungkap salam bertemu. Nah, yang keempat ini di sini gambarnya itu ada seperti reuni gitu ya. Mereka dalam waktu yang cukup lama, kan di situ ada gambar tuh saat mereka masih muda lah gitu istilahnya. Nah, lalu mereka bertemu kembali saat usianya sudah bertambah jauh. Seperti itu. Mungkin ada yang pernah mendengarnya di anime. Yang tahu nggak kalau misalkan bertemu dengan orang setelah sekian lama, lalu kita mengucapkan salam apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya? Nah, kalau gitu silakan Bu Sensei untuk dicek. Nah, kata yang diucapkan itu adalah ohisashi burides. Ohisashi burides. Artinya lama tidak berjumpa. Ohisashi burides. Ya pasti sering mendengarnya kan kalau kalian nonton anime gitu. Ohisashi burides nih, seperti itu. Kita baca bersama-sama ya. Silahkan di on mic lagi. Nah, kalau gitu mari kita baca. Ohisashi burides. Desnya dibaca, desunya dibacanya des saja ya, jangan desu. Karena biasanya huruf akhiran itu dibacanya huruf terakhirnya itu dihilangkan. Misalkan desu jadi des gitu. Lalu huruf shi juga bisa, misalkan desta, desita itu dibacanya desta, i-nya hilang. Seperti itu. Jadi des di sini, desu di sini bacanya des ya. Untuk yang gambar kelima, ada yang tahu tidak? Jadi situasinya ini kita bertemu dengan orang lain dan menanyakan kabarnya. Biasanya sensei itu mengatakan saat awal kelas ya. Tahu nggak? Untuk menanyakan kabar. Kurang tahu. Mungkin yang lain gimana? Ada yang tahu nggak? Biasanya kan sensei kan saat memberi salam tuh di awal, terus menanyakan kabar dalam bahasa Jepang. Nah, ada yang ngeh nggak bahasa Jepangnya itu apa? Nggak ada yang tahu? Tidak. Hai, kalau gitu, di sensei, tolong dibuka. Hai, jadi untuk menanyakan kabar sini adalah Ogenki desu ka? Ya kan biasanya kan sensei kan menanyakan kabar tuh di awal-awal pembukaan kelas. Ogenki desu ka? Gitu kan menanyakan senseinya biasanya. Nah, untuk jawabannya itu biasanya apa? Ada yang tahu? Kan Ogenki desu ka?
apa kabar gitu. Apa kabar semuanya. Nah, untuk jawabannya, oke. Hai. Untuk jawabannya itu hai, genki desu. Hai, genki desu. Seperti itu. Hai itu kan iya, genki itu kan baik gitu. Saya baik gitu. Jadi kan oh genki desu ka? Apa kabar gitu. Apakah kamu baik? Genki itu kan baik artinya. Makanya dijawabnya itu hai, genki desu. Seperti itu. Hai, ayo di-unmute ya semuanya. Kita baca lagi. Ayo silahkan yang lain di-unmute. Kita baca satu-satu ya. Silakan kalian ikuti sensei. Oh genki desu ka? Genki desu. Hai, genki desu. Hai, genki desu. Hai, arigatou gozaimasu. Jadi nanti misalkan minggu depan atau minggu selanjutnya kalau misalkan senseinya menanyakan kabar, oh genki desu ka? Silakan kalian menjawabnya dengan hai, genki desu. Seperti itu ya. Hai, genki desu. Hai, tolong dipraktekkan ya setiap harinya agar mudah untuk mengingatnya. Iya, agar mudah menghafalnya. Hai, terima kasih. Silakan di sensei untuk next slide. Hai, salam berpamitan. Nah, kalau misalkan suara sensei kurang jelas atau patah-patah, tolong beritahu ya. Karena Ya. dari tadi tulisannya. Ya, oke, terima kasih. Di sini kan ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Ada yang tahu nggak? Pamitan. Ya, gambar berpamitan ya. Jadi ini anak kecilnya ini berpamitan kepada ibunya ingin pergi ke sekolah. Nah, untuk gambar yang kedua ada yang tahu nggak? Ini gambar apa? Sekolah. Iya, gambar kedua itu gambar pulang sekolah. Nah, untuk gambar yang pertama ada yang tahu nggak kira-kira ucapan salam berpamitannya seperti apa? Sayonara. Sayonara. Kurang tepat ya, sayonara. Mungkin yang lain ada yang tahu kalau menonton di anime gitu? Lupa sensei. Lupa. Lupa ya. Oke, silakan di sensei untuk dibuka. Nah, si anak kecilnya ini kan ingin berangkat sekolah ya. Nah, jadi dia mengatakan mas gitu. Sering dengar kan? Apa sensei? Ittekimasu gitu. Ittekimasu. Kalau di anime-anime gitu misalkan ada yang orang pengen keluar rumah gitu, biasanya kan mengucapkan ittekimasu gitu. Saya pergi dulu ya gitu. Nah, lalu orang keduanya ini ibunya ini mengucapkan itterashai gitu. Biasanya kan begitu. Nah, ini huruf su-nya ini su kecil ya, bukan su besar. Jadi bukan itsu tekimas, tapi ittekimas. Jadi huruf konsonan setelahnya itu didabelkan. Hurufnya itu jadi double. Ittekimas. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, terus yang ini yang bawahnya juga itterashai. Huruf sya-nya itu juga didabelkan. Huruf T dan huruf S-nya ini double. Di itsuteratsu shai. Bukan begitu ya. Nah, untuk artinya ini, ittekimasu ini artinya saya berangkat, dan itterashai itu selamat jalan atau hati-hati gitu. Hai, mari kita tirukan bersama lagi. Silakan di on mic. Ittekimasu. Itterashai. Hai. Arigatou gozaimasu. Dan untuk gambar yang kedua ini, kira-kira ada yang tahu nggak ucapan salam ketika pulang ke rumah?
Ayo temennya Itakimas nih misalkan, pasti di anime kan sering nonton kan, kalau yang sering nonton anime. Ada yang tahu nggak? Kebanyakan lupa. Kebanyakan lupa. Jangan lupa, Udah lama oke. nggak nonton. Oh, hai. Kalau begitu, Dwi Sensei tolong dibuka ya. Nah, iya. Jadi, saat pulang ke rumah itu, biasanya orang Jepang mengatakan, Tadaima, untuk orang yang pulangnya ya. Lalu, orang yang di rumah itu menjawab dengan, Okaeri nasai. Seperti itu. Tadaima, Okaeri nasai. Artinya itu, saya pulang. Nah, yang orang tuanya ini menjawab, selamat datang. Gitu. Hai, mari kita ucapkan bersama-sama lagi ya. Silakan di on mic. Hai. Tadaima. Tadaima. Okaeri nasai. Karena Ayo pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Okaeri nasai. Kairenas. Ya. Ayo silakan dibaca ininya hiragananya. Oka. Okaeri nasai. Okaeri nasai. Ya, ini huruf E bukan Okae. Okaeri. Okaeri nasai. Hai, disensei. Hai, arigatou gozaimasu minasan. Nah, tadi kan salam berpamitan ya. Nah, selanjutnya di sini ada salam berpisah. Di sini ada 4 gambar kan. Untuk gambar yang pertama itu orang sedang tidur. Nah, biasanya itu sebelum tidur kalau di Jepang itu mengucapkan salam seperti apa ya? Ada yang tahu nggak? Oyasumi nasai. Hai. Oyasumi nasai. Artinya selamat tidur. Nah, untuk kata ini kalau misalkan di Indonesia itu jarang digunakan ya, selamat tidur. Biasanya selamat malam aja gitu ya. Jarang sekali orang menggunakan selamat tidur sebelum tidur. Tapi kalau misalkan di Jepang, untuk kata oyasumi nasai ini selalu diucapkan. Seperti itu. Mari kita membaca bersama-sama ya. Silakan dilanjut lagi. Oyasumi. Nasai. Ayo yang lain, pelan-pelan ya. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu. Nah, untuk gambar yang kedua, yang di sebelah kanannya itu ada 2 orang yang bertemu pada tanggal 27 Agustus ya. Nah, lalu mereka akan bertemu lagi besok pada tanggal 28 Agustus. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira katanya itu apa? Kata yang akan diucapkan oleh mereka. Mata asta. Hai, mata asta. Iya benar. Terima kasih Adelia. Kata yang mereka sebutkan itu untuk mengucapkan selamat besok, sampai berjumpa besok adalah mata asta. Untuk kata mata ini, bentar. Untuk kata mata ini artinya sampai jumpa. Artinya adalah sampai jumpa. Nah, untuk astanya sendiri ini berarti besok. Jadi mata asta itu sampai jumpa besok. Seperti itu. Hai, ayo kita tirukan kembali. Silakan di-unmute.
Mata asta. Mata kita. Asta ya, bukan aste. Jadi si-nya ini dibaca SH aja, gitu. Asta gitu. I-nya itu samar. Huruf I-nya itu biasanya samar, enggak terlalu diucapkan. Jadi asta gitu, bukan asta. Kata asta gitu. Hai, apakah paham semuanya? Paham, Sensei. Hai, oke. Kalau begitu untuk yang gambar ketiga, nah di sini kan ada 2 orang yang bertemu pada tanggal 27 Agustus. Nah, mereka akan bertemu lagi pada tanggal 3 September. Jadi 1 minggu dari sekarang gitu. Mereka akan bertemu lagi 1 minggu dari sekarang. Nah, ada yang tahu nggak ungkapan yang sesuai untuk mengucapkan sampai jumpa minggu depan gitu? Ada yang tahu nggak? Dia mata kah, Sensei? Jamata. Hai, terima kasih Delia. Yang betul itu mata raisyu ya. Mata raisyu. Tuh. Kalau jamata itu artinya sampai jumpa, ada itu aja. Seperti itu saja. Mata sampai jumpa gitu. Nah, seperti yang tadi mata asta, arti mata di sini kan sama ya. Artinya itu tetap sampai jumpa. Nah, untuk raisyu-nya ini, kalau misalkan dia berdiri sendiri, artinya itu minggu depan. Raisyu itu minggu depan. Jadi mata raisyu itu sampai jumpa minggu depan. Seperti itu. Hai, ayo kita tirukan lagi. Silakan di on mic. Mata raisyu. Mata raisyu. Ratio. Hai. Ratio. Huruf U di sini panjang. Karena ada tambahan. Shu-nya di sini panjang karena ada tambahan huruf U. Dia bukan mata raisyu, tapi mata raisyu U-nya panjang. 2 ketukan. Mata raisyu. Hai, arigatou gozaimasu minasang. Untuk gambar yang terakhir, gambar yang keempat. Ada yang tahu nggak? Jadi di sini ada orang yang berpisah dengan temannya dalam kurun waktu yang lama atau bahkan tidak diketahui ya. Kurun waktu itu tidak diketahui. Biasanya itu kalimat salamnya itu apa? Ada yang tahu nggak? Jamata. Bukan kan, Sensei? Jamata bisa, tapi kurang tepat ya. Ada yang tahu mungkin? Sayonara. Hai. Benar, sayonara. Yang benar itu sayonara ya. Jamata juga bisa, tapi biasanya itu yang sering digunakan itu sayonara. Seperti itu. Artinya itu selamat tinggal, atau bisa juga sampai jumpa juga bisa. Ini jadi kalau untuk sayonara ini masih belum diketahui kapan waktunya kita akan bertemu lagi dengan orang tersebut. Seperti itu. Hai, kalau gitu mari kita baca bersama-sama ya. Silahkan di-unmute lagi. Sayonara. Sayonara. Hai, arigatou gozaimasu. Huruf U-nya ini panjang ya. Pasti kalian biasanya mengira sayonara itu cuma huruf sayonara. Padahal yang benar itu sayonara. U-nya itu panjang. O-nya itu panjang. Maaf. Kan biasanya itu kan huruf O itu untuk dipanjangkannya itu biasanya paling sering digunakan menggunakan huruf U untuk memanjangkan huruf O. Seperti itu. Jadi baca itu sayonara tetap panjang, bukan sayonara gitu ya. Dibacanya panjang aja. O-nya dipanjangkan. Hai, minasan arigatou gozaimasu. Hai Sensei. Next slide.
Hai, sekarang kita masuk ke ungkapan perintah. Kemarin di Yosunya nggak ada ya, cuman salam-salam aja ya. Tapi karena ini juga mencakup babnya, jadi sensei masukkan. Seperti itu. Nah, gambar yang pertama. Ada yang tahu nggak? Gambarnya itu yang bentar, ini. Yang paling kiri. Ada orang memegang buku ya. Nah, untuk kalimat perintahnya untuk membaca itu ada yang tahu nggak? Sih pada kurang familiar sih ya kalau untuk ungkapan perintah ini. Nah, jadi saya langsung baca saja. Untuk kalimat perintah membaca buku ini, membaca lah ya, lebih konteksnya lebih ke arah membaca, bukan hanya membaca buku. Kudasai. Yonde kudasai. Seperti itu, yonde kudasai. Kan kudasai itu kan biasanya kan digunakan untuk memerintah ya. Iya. Biasanya digunakan meminta sesuatu gitu. Bukan perintah sih, lebih ke yang meminta sesuatu. Tolong gitu, tolong baca gitu. Yonde kudasai. Bacalah seperti itu. Hai, untuk selanjutnya deh, langsung aja, kita nggak perlu membacanya bersama-sama. Untuk selanjutnya, gambar kedua ini yang sebelah kanannya yang itu, kanan atas. Yang tangannya di kuping itu. Nah, itu maksudnya itu mendengar ya. Maksudnya itu mendengar. Nah, kalimat untuk mendengar itu adalah, hai, silakan Satya-san. Untuk mendengar itu adalah kite kudasai. Jadi huruf I-nya itu panjangnya. Kite kudasai. Bukan kiite kudasai. Karena ini huruf long vowel. Jadi I-nya itu dibaca panjang. Kalau ini ayo kita baca bersama-sama deh. Silakan di-unmute semuanya. Kite kudasai. Kite kudasai. Hai, arigatou gozaimasu. Untuk selanjutnya gambar yang ketiga itu yang sebelah kanan, yang anak megang pensil. Nah, di situ maksudnya itu menyuruh untuk menulis sesuatu. Nah, untuk bahasa Jepangnya sendiri adalah kaite kudasai. Kaite kudasai. Hampir sama ya dengan yang mendengar. Kan yang mendengar itu kite, sedangkan kalau yang ini kaite. Beda ki dan ka saja. Artinya itu tulislah. Ayo kita membacakan bersama-sama. Kite kudasai. Tunggu sensei membaca lalu kalian ulangi ya. Silakan yang lain untuk unmute. Kaite kudasai. Kaite kudasai. Artinya tulislah. Nah, untuk gambar keempat itu yang ini. Yang orang seperti menyoraki sesuatu ya. Tapi ini lebih tepatnya mengatakan sesuatu, bukan menyoraki gitu. Nah, untuk kalimatnya itu adalah ite kudasai. Bukan itsute ya. Ini huruf su kecil. Jadi double huruf T. Ite kudasai. Artinya katakanlah. Hai, silakan ayo yang lain on-mic lagi, kita membaca bersama. Ite kudasai. Ite kudasai. Ite kudasai. Hai. Untuk yang terakhir ini
gambar anak sedang melihat sesuatu ya. Di tangannya kan seperti ini. Itu maksudnya dia sedang melihat sesuatu gitu. Nah, untuk katanya itu adalah mite kudasai. Mite kudasai. Lihatlah. Seperti itu. Ayo kita ucapkan lagi. Mite kudasai. Mite kudasai. Asai. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, Dwi Sensei, tolong di next slide. Hai, selanjutnya di sini ada ungkapan meminta maaf, meminta izin, dan juga berterima kasih ya. Nah, untuk gambar yang pertama ini, seorang karyawan yang dimarahi oleh atasannya karena membuat kesalahan. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya itu apa? Untuk meminta maaf gitu. Sumimasen. Arigatou gozaimasu, Adelia-san. Yang benar, ya benar. Katanya itu adalah sumimasen. Maaf ya, ada kendala karena tidak bisa di next slide. Mohon maaf Sensei, Iya, tidak apa-apa. Sensei. tiba-tiba jaringannya hilang. Saya share screen ulang. Sensei. Negasimasu. Jadi untuk yang pertama ini katanya itu adalah sumimasen. Artinya itu maaf. Mungkin kalian pernah mendengar kata lain selain sumimasen ya, kalau misalkan di anime. Contohnya seperti gitu. Gomenasai. Itu juga artinya maaf. Tapi untuk konteksnya itu dia itu informal ya. Nah, kalau sumimasen ini lebih formal, lebih konteksnya itu seperti sedang bekerja atau sekolah seperti ini gitu. Jadi konteksnya ini formal. Sedangkan untuk gomen itu biasanya untuk teman sebaya saja gitu. Hai, mari kita bacakan lagi. Silakan di-unmute. Sumimasen. 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 Arigatou gozaimasu. Untuk yang Kali. gambar kedua itu ada karyawan, ada seorang karyawan yang meminta izin untuk pulang duluan ya, untuk pulang duluan. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Jepangnya itu apa untuk meminta izin? Beli. Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu langsung dibuka aja di Sensei. Hai. Sama seperti yang sebelumnya ya. Mungkin kalian bingung kok ini sumimasen juga gitu untuk meminta izin. Ya tadi untuk minta maaf. Nah, jadi untuk sumimasen ini dia tuh ada beberapa kegunaan ya. Salah satunya itu adalah minta maaf dan juga minta izin. Seperti itu. Jadi untuk sumimasen di sini artinya adalah permisi. Untuk laki-laki ini kan dia kan ingin izin pulang duluan ya. Jadi dia bilang sumimasen gitu. Permisi. Nah, untuk yang misalkan sumimasen bla 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 gitu. Ada kalimat lanjutannya gitu. Nah, untuk yang perempuannya ini dia kan mengizinkan. Dia ngomongnya hai atau dozo gitu. Iya, silahkan gitu. Hai. Mari kita baca lagi. Monggo. Sumimasen. Sumimasen.
Sumasen. Hai. 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 Dozo. Doso. Ozo. Hai, arigatou gozaimasu. Nah, untuk gambar yang ketiga ini ada orang yang mengucapkan terima kasih. Pasti kalian udah pada tahu ya, apa itu kalimat dalam bahasa Jepang untuk mengucapkan terima kasih. Udah pada tahu kan? Sudah. Iya, apa? Arigato. Arigato Gozaimasu. gozaimasu. Hai, Arigato. arigato gozaimasu. Jadi, arigato gozaimasu itu artinya terima kasih. Gitu. Kalau misalkan arigato saja, nggak pakai gozaimasu ya, itu biasanya sama halnya seperti yang sumimasen dan gomen gitu. Arigato gozaimasu itu dalam keadaan formal, dan untuk arigato saja itu biasanya informal, untuk pada teman saja. Seperti itu. Nah, untuk jawabannya adalah, ini syaratnya ada tambahan iye ya depannya. Iye doita shimashite. Ini kurang ya. Kalau gitu ya kita baca lagi bersama-sama. Kita akan di-unmute. Arigatou gozaimasu. Arigato Arigato gozaimasu. gozaimasu. Iye doita shimashite. Iye. Iye to ita shima. Iye Iye. Iye doita doita shimashite. shima. Iya. Iye doita shimashite. Gitu. Artinya sama-sama. Hai. Nah, di sini Sensei ada soal. Kita bahas sama-sama aja ya. Kita bahas sama-sama saja langsung. Jadi tidak perlu menjawab satu anak satu soal. Di sini ada mite kangaimasyo. Mari melihat dan juga berpikir. Nah, ayo kita kerjakan ya. Untuk yang nomor 1, di sini ada 2 karyawan yang bertemu di pagi hari. Nah, untuk ungkapan salam di pagi hari itu apa ya? Ayo, silakan di unmute. Ohayo. Ohayo. Ohayo gozaimasu. Hai. Ah, Ohayo gozaimasu ya? Iya, benar. Jawabannya adalah ohayo gozaimasu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada 2 anak perempuan yang bertemu pada tanggal 27 Agustus. Dan mereka akan bertemu lagi entah kapan, masih belum diketahui. Nah, untuk pengucapannya itu seperti apa? sayonara. 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 Jiyamata kah? Ya, coba di Sensei untuk dibuka. Hai, yang benar sayonara ya. Ya, bisa juga sih Jamata. Ya, karena ini masih konteksnya informal ya. Tidak apa-apa sih Jamata. Tapi kita lebih menggunakan ke sayonara saja ya. Nah, untuk yang nomor 3, di sini ada seorang meminta muridnya untuk membaca. Ayo, ada yang tahu nggak kata perintahnya itu apa? Yonde kudasai. Edu Sensei, silakan dibuka. Hai, Seikai desu. Benar ya. Jawabannya itu Yonde kudasai. Nah, untuk yang nomor 4, di sini si guru meminta muridnya untuk menulis. Kira-kira apa jawabannya? Kaite kudasai. Kaite kudasai. Hai, Seikai desu. Benar ya. Nah, untuk nomor 5, di sini ada murid yang dipuji oleh gurunya. Jadi apa yang diucapkan oleh murid tersebut? Arigatou gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Udah pada pinter-pinter ya, udah pada tahu. Alhamdulillah deh kalau gitu. Hai, untuk selanjutnya, nah di sini kita ada latihan lagi. Dengarkan percakapan berikut dan tentukanlah gambar sesuai. Jadi setelah saya putarkan audio ini,
silakan kalian memilih jawaban berdasarkan gambar yang ada di bawahnya itu. Jadi kalian pilih A, I, U, E ataupun O. Seperti itu. Kalau gitu kita mulai aja ya. Sensei, audionya tidak terdengar. 行ってきます。いってらっしゃい。気をつけてね。 Apakah terdengar? Iya, terdengar. Hai, kalau gitu kita putar sekali lagi ya. Sensei negasi mas. 行ってきます。いってらっしゃい。気をつけてね。 Nah, ada yang tahu nggak dari percakapan tadi kira-kira gambar yang sesuai itu yang huruf apa? A, I, Keempat. U, E, O. Yang keempat itu huruf apa? Yang E. Coba kita lihat jawabannya ya. Coba di Sensei. Hmm. Kaides, jawabannya E ya. Nah, untuk soal selanjutnya, Sensei. Mizuki-san, この文字を読んでください。あ、い、う、え、お。 Gimana? O. Kurang keras atau gimana? O. O. Saya putar sekali lagi. Mungkin. Coba yang lain ya. Diulang lagi ya. Sekali lagi. A, I, Sensei, suaranya terlalu kecil. Wah, Oh. Kok malah dibuka jawabannya? Tidak apa-apa. Coba didengarkan sekali lagi kenapa jawabannya A ya. Prank. Enggak apa-apa. Ayo, coba didengarkan sekali lagi Sensei agar mereka paham. ya. Mizuki-san, この文字を読んでください。あ、い、う、え、お。 Hai, jadi tadi itu senseinya meminta Mizuki-san untuk membaca huruf ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. 先生、おはようございます。おはようございます。 Gimana U. jawabannya? Yang I. I. Ini kok U. Jawabannya itu U ya. Tadi kan sensei ohayo gozaimasu. Sensei ya. Ini kan yang perempuannya ini kan sensei. Sensei dan juga Seito. Siswa dan murid. Siswa dan murid. Siswa dan guru. Yang terakhir, Sensei. 皆さん、56ページを開けてください。それから、このアウディオを聞いてください。はーい。 O. 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 O atau I? O. O. Coba Sensei dibuka jawabannya. Hai, jawabannya O ya. Tadi suruh dengarkan audio. Udah pada pinter-pinter nih ya. Oke, kalau gitu. I. Untuk pembelajaran ini. Oh ya, masih ada lagi deh. Sensei, maaf. Tolong di next slide. Hai, di sini ada Yomi Masho. Tapi, oh iya, kalian kan sampai 8.30 ya. Sebelum itu, untuk abis ini pelajaran apa ya? Kalau boleh tahu. Biologi. Biologi. Senseinya, oh Zoom kah? Ya. Iya, atas Zoom. Iya, 8.30. Ayo udah kalau begitu, kita baca sekali aja ya, dialog 1 ya. Ya. Ya, Iya. Sensei. Ayo di unmic semuanya ya. Ayo di unmic semuanya. Ayo udah kita baca ya. Dialog 1 yang kalimat pertama. Okurete sumimasen deshita.
Cepetan ya, oke. Kita pelan-pelan ya. Sensei, okurete, sampai sini dulu deh. Sampai yang atas dulu. Okurete. Sumimasen deshita. Sumimasen. Iye, Iye. daijoubu desu. Daijoubu desu. Dozo suwattete. Dozo. Suwattete. Suwatete. Arigatou gozaimasu. Hai. Arigatou gozaimasu, minasan. Karena waktunya udah habis, nanti silahkan kalian membaca dialognya ini ya. Ada 4 dialog, pelajari sendiri. Dan mungkin kalian bisa memahami situasinya itu seperti apa. Hai. Kalau gitu pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini saja. Gimana? Banyak ya materi hari ini ya? Lumayan. Lumayan. Tapi terus semangat ya. Semoga ilmu yang kita tuntut hari ini menjadi ladang amal lah buat kita dan menjadi berkah. Nah, semangat terus ya semuanya. Oh iya, Iya. jangan lupa hafalkan huruf hiragana. Karena sampai seterusnya kalian akan selalu bertemu dengan huruf hiragana. Nggak akan bertemu dengan romaji lagi. Jadi saya harapkan kalian hafal semua. Arigatou gozaimasu. Oh ya, jangan lupa nanti akan ada kuis baik untuk siswa luring maupun daring. Nanti akan saya kirimkan setelah Ba'da Jumat ya. Untuk ketentuannya nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, materi kita adalah Jiko Shokai atau perkenalan diri. Jadi kalian akan belajar bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Motor aku. Kita pelan-pelan kok, santai aja. Kita pelan-pelan agar kalian semua bisa. Semangat ya. Nah, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Hai, minasan. Arigatou gozaimashita. Mata taishu. Nanti silahkan check out ya. Nanti linknya akan saya kirimkan. Hai.